Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah majelis ilmu yang kami muliakan. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, kita diperkumpulkan oleh Allah di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita dengan harapan mudah-mudahan Allah tambah nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur, Allah buka pintu hati kita untuk bisa menerima dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita, masih menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Yang selanjutnya sekarang, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa takbiratul ihrami. At-takbiratu ruknun min arkanis salati liqaulihi alaihi salatu wassalam, miftahul salati al-wudu wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi isnadin sahih. Rukun salat yang berikutnya adalah wa takbiratul ihram, yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Dan ini termasuk daripada rukun kauli, karena di kitab ini disebutkan 18 daripada rukun sholat dibagi 3. Ada rukun kauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Ya, rukun qalbi udah kita bahas, yang cuma satu, yaitu niat. Ada yang kedua namanya rukun fi'li, rukun berupa perbuatan. Seperti kemarin udah kita bahas juga, yaitu berdiri, ya, ruku, sujud dan lain sebagainya. Ada yang ketiga namanya rukun kauli, berupa ucapan. Di antaranya apa? Ini takbiratul ihram. Wallahu alam, ada penjelasannya apa enggak di belakang. Tapi dikatakan di dalam kitab kita dikatakan bahwa rukun kauli itu disyaratkan apa? Ayyas ma'an nafsah. Yang namanya rukun kauli itu harus didengar oleh orang yang melakukannya. Seperti takbiratul ihram yang dikatakan ayyas ma'an nafsah itu terdengar. Yang namanya dengar dengan apa? Telinga. Kan begitu. Enggak bisa orang membaca takbir itu dengan hati, walaupun ngomong hatinya Allah, tapi mulutnya tidak terucap, tidak keluar, ya, itu dikatakan dia tidak melaksanakan rukun kauli. Karena yang namanya rukun kauli itu harus terucap, ya. Kedua harus terdengar. Walaupun nggak terdengar sama orang yang sebelah kita, orang-orang lain kagak dengar, minimal kita dengar, ya kan? Maka yang nanti dalam kitab Jurumiyah dikatakan, ya, al-kalamu huwa al-lafzu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Mahwal kalam dalam ilmu nahu dikatakan al-lafzu, mahwal lafaz. Nanti dalam Jurumiyahnya ada al-lafzu wa sautun mustamilun, ya, yaitu as-sautun, suara, mustamilun, yang mengandung min hurufil hijaiyah, daripada huruf-huruf hijaiyah. Nggak bahas itunya, saya nggak bahas nahunya. Al-lafzu huwa sautun, al-lafaz, apa itu lafaz? Sautun, ada suara.
Jadi yang dikatakan kalau orang mau melafazkan, mau mengucapkan takbiratul ihram, sautun, harus ada suara. Bagaimana dia bersuara bisa terdengar oleh telinga kalau tidak bersuara? Maka dikatakan takbiratul ihram ini termasuk rukun kauli. Nanti ada lagi apa? Baca Fatihah itu termasuk rukun kauli. Ya. Rukun yang berupa ucapan ayasma nafsah, minimal kita dengar sendiri, minimal kalaupun enggak kita keluar suara apa, mbak-mbik lah mulut kita, mbak-mbik apa namanya begini, jangan takbiratul ihram cuma begini aja mulutnya, mbak-mbik kagak dalam hati, sah enggak sah takbiratul ihramnya, minimal Allahu Akbar, walaupun cuma kita dengar. Walaupun umpama di luar ada motor knalpotnya gede, kencang, maksudnya bukan gede ya, kencang suaranya. Terus kita takbir nggak kedengeran gara-gara kalah sama suara motor. Apakah itu dikatakan ayyasma nafsah? Iya, karena ada gangguan di luar sana, ya, suara gangguan yang menyebabkan tidak terdengar suara kita sendiri dengan sebab ada gangguan suara di luar, maka dianggap sah. Ya. Ini penambahan aja, nggak tahu di kitab ini ada apa enggak. Nah ini dikatakan takbiratul ihram dan ini termasuk rukun. At-takbiratu adapun kalimat takbir ruknun, satu rukun min arkanis shalah, daripada rukun-rukun salat. Dasar dalilnya liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, miftahus salati al-wudu. Kuncinya yang membuka daripada sholat adalah wudu. Orang kagak wudu kagak boleh melakukan ibadah sholat. Kenapa? Nanti at-talabus bil ibadah, mencampur adukan yang namanya ibadah. Ibadah sholat itu harus dalam keadaan suci. Nah, yang dikatakan orang bersuci salah satunya caranya adalah wudu. Maka sebelum orang wudu nggak boleh takbiratul ihram. Maka ada 8 syaratnya sholat. Apa diantaranya? Salah satunya dari 8 syaratnya sholat, wudu. Artinya apa? Nanti kalau kita baca dalam kitab Fathul Qorib itu ada mahwa syarat. Apa itu syarat? Syarat itu adalah sesuatu yang memang harus dikerjakan sebelum melakukan daripada rukun. Begitu maksudnya. Sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melakukan daripada rukun. Jadi penunjang. Yang namanya syarat itu penunjang daripada rukun. Rukun ini sesuatu yang nggak boleh enggak, harus ada, wajib ada. Kalau istilah kita rukun itu tiang. Ya. Tiang itu yang menentukan kokoh atau tidaknya. Itu tiang. Tapi tiang kokoh enggaknya kan tergantung syarat-syaratnya. Semennya apaan? Apa namanya, besinya berapa gede, isinya apaan, kan begitu. Nah itu syarat. Makanya dikatakan bahwa miftahus sholat al-wudu, yang dikatakan pembuka atau kunci daripada sholat itu harus wudu dulu, benerin wudunya, begitu. Sekarang sholatnya cakep, sholatnya khusyuk, tapi wudunya nggak bener, sama aja, nggak sah sholatnya, kan begitu. Yang kedua, wa tahrimuha at-takbir. Adapun keharaman sesuatu yang diharamkan di dalam sholat yang awalnya adalah halal, at-takbir. Manakala kita mengucapkan takbir, maka disebut takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Yang awalnya dulu sesuatu yang sebelum dilakukan takbir itu boleh, tatkala kita udah ngucapin Allahu Akbar, haram. Apa yang boleh sebelumnya? Apa yang sebelumnya boleh? Sebelum takbiratul ihram ngomong, boleh nggak? Boleh. Sebelum sholat namanya, tapi udah ngucapin takbiratul ihram, ngomong kita dalam sholat, di luar bacaan sholat, batal. Makan, minum, boleh. Sebelum takbiratul ihram, sesudah takbiratul ihram, haram. Artinya haram apa? Tidak boleh dilakukan. Kalaupun dilakukan, membatalkan sholat. Bergerak lebih dari 3 kali di luar sholat, nggak apa-apa, silakan, boleh. Tapi tatkala takbiratul ihram itu dilarang. Maka disebut apa? Kenapa disebut takbiratul ihram?
Karena dengan takbir ini sudah menutup sesuatu yang tidak boleh dikerjakan di dalam sholat, yang boleh dikerjakan di luar sholat. Maka disebutlah takbiratul ihram. Kayak orang niat ihram umroh, orang niat ihram haji. Artinya apa ihram haji umroh? Sesuatu yang nggak boleh dikerjakan tatkala dia sudah berniat ihram. Apa yang nggak boleh? Ya larangannya dah tuh, pakai minyak wangi. Kalau orang laki nggak boleh nutup kepala dan lain-lain sebagainya. Perempuan nggak boleh nutup muka ya dengan masker atau dengan cadar dan lain sebagainya. Itu larangan tatkala dia sudah berniat ihram. Makanya disebut kenapa disebut takbiratul ihram? Karena takbir kalimat Allahu Akbar yang memulai orang itu diharamkan apa yang diperbolehkan sebelumnya. Begitu hadirin ya. Wa tahliluha, dan menghalalkannya, penghalalannya daripada sholat. Yang tadinya haram, ngomong nggak boleh, makan nggak boleh, minum kagak boleh di dalam sholat. Apa-apa yang membatalkan sholat diharamkan. Apa yang menjadikan boleh lagi? At-taslimu, yaitu ngucapin salam. Tatkala kita ngucapin assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah, apa yang haram tadi di dalam sholat menjadi halal. Ya, kalau di dalam kita berihram haji atau umroh, apa mulai halal atau haramnya? Yaitu adalah dengan tahallul. Kenapa dikatakan tahallul? Kata-kata halla yahullu, menghalalkan lagi dengan cara cukur atau potong rambut. Nah kalau di dalam sholat tahallulnya apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu tahallulnya. Beda bahasa doang beda bahasa, beda cara. Kalau tahallul di dalam ihram haji atau umroh cukur rambut. Kalau tahallul di dalam sholat dengan salam. Itu dasar dalilnya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih seperti itu. Wa qala al-Hakim, Imam Hakim berkata, huwa ala syarti Muslim. Ini hadis ada di dalam kitab syaratnya daripada Imam Muslim, berada di dalam kitab sahihnya Imam Muslim. Tapi wa fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih, fi hadisi, di dalam hadis yang menjelaskan tentang al-musii salatih. Boleh juga al-musii salatahu, orang yang tidak baik akan sholatnya. Ya, hadis yang menjelaskan tentang orang yang sholatnya kurang baik. Mana dasar dalilnya? Idza kumta ila sholati, kata Nabi, apabila engkau berdiri ingin melaksanakan ibadah sholat, fa'asbigil wudu'a, sempurnakanlah wudukmu. Isbag itu kalau orang mandi, kalau orang kalau orang berendam tuh benar-benar nyelam semuanya. Kalau wudu lah yang sempurna. Jangan diambil yang wajib-wajibnya doang, tapi juga yang sunah-sunahnya kerjain. Itu namanya isbag. Ya. Jadi semua sempurnakanlah daripada wudukmu. Jangan sembarangan kalau wudu. Ini ada orang wudu, tetek udah cepet banget wudunya. Nggak tahu apa yang diwuduin. Isbag namanya itu. Nanti salah satu syarat di dalam mendapatkan kesempurnaannya ibadah. Yang ya, idza kumta ila sholati fa asbigil wudu'a summa staqbilil kiblata. Kemudian ngadep kiblat. Artinya apa? Yang kemarin udah kita bahas. Intisab. Diri dulu tegak, diri dulu diam, ya. Udah ngadep kiblat, baru summa ya wakabbaro, kemudian baca takbir. Jadi wudu yang sempurna, masuk ke masjid udah diri tegak, udah ngadep kiblat, langsung baru Allahu Akbar. Jangan sambil jalan sambil takbir. Ya, mana intisabnya? Mana yang dikatakan istiqbalil kiblahnya? Begitu jamaah. Inilah yang dikatakan kesempurnaan di dalam ibadah sholat. Qala Nawawi,
Imam Nawawi berkata wa huwa ahsanul adillati. Inilah dalil-dalil yang paling baik. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam lam yadhkur lahu fi hadisi illal fardhu. Tidaklah menyebutkan Nabi di dalam hadisnya kecuali itu adalah hukumnya termasuk rukun atau fardu. Yaitu apa tadi? Yaitu takbir, rukun dalam melaksanakannya. Inilah hadirin salah satu yang dikatakan bahwa takbiratul ihram itu termasuk rukun di dalam sholat. Makanya kalau nggak sempurna takbirnya, apalagi nanti kesananya. Wa'lam, ketahuilah, anna takbiratul ihrami, sesungguhnya yang namanya takbiratul ihram yu'tabaru fiha, diambil sesuatu i'tibar atau sesuatu syarat. Fiha, di dalam takbiratul ihram, umurun, beberapa perkara. Palau faqada wahidun minha, maka seandainya hilang satu minha dari beberapa perkara-perkara yang menjadi syarat di dalam takbiratul ihram itu, lam yudzi, bukan lam yajuz. Kalau yajuz nggak boleh. Lam yudzi, dianggap tidak cukup. Artinya apa? Tidak sah ya daripada takbiratul ihramnya. Kenapa? Karena i'tibarnya, syaratnya daripada takbiratul ihram itu kurang dari satu di antara syarat-syaratnya sholat. Lam yudzi, ya, tidak cukup. Tidak cukup apa? Tidak cukup takbiratul ihram. Jangan dibaca lam yajuz. Kalau lam yajuz tidak boleh. Tapi yang pas adalah lam yudzi, tidak dianggap cukup. Yang kedua, kalau nggak cukup takbiratul ihramnya karena hilang daripada syarat-syarat takbiratul ihram, lam tasihhu sholatuhu, maka dianggap tidak sah sholatnya. Kalau nggak dianggap sah sholatnya, berarti belum. Maka yang sering saya bilang, Pak, Bu, orang yang ninggalin sholat bukan orang yang nggak sholat sama sekali. Orang yang sholat tapi nggak pernah belajar ilmu sholat. Di antaranya apa? Rukun-rukunnya kayak begini nih. Udah, nggak cukup rukunnya, maka dianggap tidak sah sholatnya. Orang yang nggak sah sholatnya berarti belum sholat. Itu aja udah, ya kan? Ini yang kadang-kadang orang bilang yang penting sholat. Kalau semuanya yang penting sholat, anak kecil sholat nggak? Apa bedanya sholat kita orang yang udah berkewajiban? Kita namanya nih orang yang sudah berkewajiban sholat. Anak kecil belum berkewajiban sholat. Apa bedanya sholat dia anak kecil yang belum berkewajiban sholat dengan kita orang yang sudah berkewajiban sholat? Kan beda. Secara hukum aja udah beda, apalagi dalam pelaksanaannya. Apa diantaranya syarat-syaratnya takbir? Ya, ahaduha, salah satunya, annahu, sesungguhnya takbiratul ihram ya'ti bisigati Allahu Akbar. Hendaklah dilaksanakan takbiratul ihram bisigati, dengan kalimat Allahu Akbar. Nggak boleh diganti dengan kalimat lain. Kalimat Allah, kan nama Allah banyak. Ar-Rahman, Akbar, nggak boleh. Bil arabiyati, harus menggunakan bahasa Arab. Nggak boleh diganti. Tapi idza kana qadiron, kalau dia mampu. Tapi sekarang siapa yang nggak mampu ngucapin Allahu Akbar? Betul. Orang kafir aja fasih banget. Kadang-kadang dia kagetannya Allahu Akbar. Kita orang Islam kagetannya apaan? Kodok lompat. Orang kafir masih takbir kagetannya tuh dikagetin Allahu Akbar. Siapa orang yang nggak bisa sekarang? Inilah kehebatannya, ya. Tapi kalau seandainya bisa, kalau nggak bisa, bagaimana nanti? Ya, nanti jelasan mungkin ada di bawah. 5 rawahu, dari apa yang telah meriwayatkan Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, karena di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stabtaha sholata, apabila beliau memulai, istabtaha tuh
membuka, yang enak artinya memulai. Apabila Rasulullah itu memulai as-salata, akan salat, istaqbalal kiblata. Pertama, beliau ngadep dulu kiblat. Karena rukun takbiratul ihram ini rukun dalam salat. Kalau rukun ini tidak menghadap kiblat, maka berarti apa? Syarat salat, di antara syarat salat adalah istiqbalul kiblat, menghadap daripada kiblat. Kalau belum menghadap kiblat dia udah takbir, berarti apa? Salah satu daripada rukun salat tidak menghadap kiblat, dianggap tidak sah. Makanya harus sempurna dulu, istiqbal dulu. Intisab dulu, tegak diri, udah ngadep kiblat baru Allah. Ya. Wa rafa'a yadayhi, beliau angkat kedua tangannya, walaupun ini termasuk sunnah hayat. Wa qala, setelah dia itu beliau membaca kalimat Allahu Akbar. Itulah salat yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rawahu Ibnu Majah wa sahhahahu, dan telah mensahihkan ini hadis Ibnu Hibban. Palau qala, kalau seandainya ada orang mengucapkan Ar-Rahmanur Rahimi Akbar, au ajallu, maknanya ajallu dengan akbar sama, au qala, atau dia ngucapin takbirnya Ar-Rabbu A'zam wa nahwu dzalik, dan umpama yang lain-lainnya diganti, bagaimana hukumnya? Lam yajuz, enggak boleh. Ya. Tetap kalimatnya cuma satu, Allah dengan akbar. Enggak boleh diganti sinonim atau persamaan kata daripada kalimat Allahu Akbar. Udah itu aja udah. Ya, jangan dimacem-macemin, begitu maksudnya. Ya. Kan sama kalimatnya. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Nggak bisa, kalimatnya sudah tertentu, itu doang udah, begitu. Ya, buat kita. Karena ada sebagian orang sekarang pengen merubah kalimat-kalimat yang kayak begini. Walau qala, kalau seandainya dia mengucapkan Allahul Akbar, ada alif lamnya pada kalimat akbar, kan harusnya nggak ada. Allahu Akbar. Gimana kalau pakai alif lam? Allahul Akbar. Ini perlunya ngaji di sini jamaah, karena banyak di kita ngikutin orang karena dengar. Betul. Kalau orang ngikut orang membaca ngikutin orang karena dengar, banyak yang salahnya. Zikir-zikir kadang-kadang kita lihat, kita dengerin, orang nggak pernah baca nih, cuma ikut dengerin doang. Bacaannya banyak yang salah udah. Ya. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Apa namanya? La ilaha illallah al-malikul hak. La ilaha illallahul malikul hakul mubin. Karena kedengaran kayak begitu. Harusnya gimana? La ilaha illallah al malikul hakul mubin. Ada orang baca la ilaha illallahul malikul hakul. Nah, hulain dari mana? Betul. Karena denger doang. Akhirnya apa? Bacaannya banyak yang salah. Nah, sama takbir. Kalau dia kalimat takbir yang benar, nggak ada alif lamnya pada akbar. Kalau dibaca Allahul Akbar, adja'ahu alal masyhur, ini dikatakan bahwa adza'ahu dianggap cukup alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur, li'annahu, bahwa ya li'annahu, karena itu semua ya dulu ala takbir, ya. Wa hadhihi ziyadatu, adapun penambahan alif lam, tadullu ala ta'zim, menunjukkan kepada penghormatan kepada Allah yang lebih besar. Fasara kama law qala, maka jadilah sebagaimana orang yang mengucapkan kalimat Allahu Akbar min kulli syai'in. Jadi makna Allahul Akbar maknanya apa? Allahu Akbar min kulli syai'in. Fa innahu yudzi'u, maka dianggap cukup.
ya, tapi di dalam beberapa kitab-kitab fikih yang lain mengatakan tidak boleh ada penambahan, ada pengurangan di dalam kalimat takbir. Ya. Jadi bagaimana? Ada pendapat juga yang mengatakan penambahan alif lam pada akbar juga dianggap tidak boleh. Sekalipun ada pendapat ulama yang mengatakan boleh. Terserah mengambil pendapat yang mana, ya. Nah, inilah kalau enaknya ngaji begini hadirin. Wah, ada pendapat yang boleh, ada pendapat yang kagak boleh. Jadi kita tahu dasar-dasarnya, alasan-alasannya apa. Berikutnya, masalah walau akasa. Kalau seandainya ditukar, dibalik, waqala dia mengucapkan akbar Allah, lam yudzi ala sahih, itu nggak boleh udah, ya. Kenapa? Karena sifat adanya lebih dahulu daripada mausuf, orang yang disifati. Akbar itu kan sifat, Allah mausuf yang disifati. Harus apa? Mausuf dulu, yang disifatin dulu, orangnya dulu, bendanya dulu, ya, sesuatunya dulu, sebutin baru sifatnya. Masa sifat dulu baru bendanya? Nggak mungkin. Allah mausuf, sifatnya apa? Akbar. Nah, sebutin kayak begitu. Nggak boleh dibalik, ya. Nanti di dalam Alfiyah baru tuh ada beberapa hal yang boleh sifat dulu baru mausuf. Dalam kitab Alfiyah nanti ada beberapa yang diperbolehkan kayak begitu, tapi nggak semuanya. Umumnya orangnya dulu baru sifatnya. Bagaimana sifat bisa ada kalau nggak ada orang? Kan begitu. Sifat ini keluar kalau ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya nggak mungkin keluar. Si fulan pelit. Kenapa kita bilang si fulan pelit? Karena orangnya ada. Ya. Kalau nggak ada orangnya nggak mungkin punya sifat. Nah, begitulah kurang lebih gambarannya. Wa nassa alaihi Syafi'i, dan telah menaskan pendapat ini oleh Imam Syafi'i, li'annahu lam yusamma takbiron, maka tidaklah disebut dengan kalimat takbir. Ya, kalau kalimatnya akbar Allah, ya, maka tidaklah dikatakan oleh Imam Syafi'i ini dikatakan takbir. Kenapa? Karena sifatnya lebih dahulu daripada mausufnya. Bi khilafi ma law qala indal khuruj minas salat, berbeda dengan apa seandainya orang yang mengucapkan tatkala keluar dari salat alaikumussalam, ya, harusnya apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Kan itu dibalik, ya. Tapi ini kan bukan sifat mausuf. Ngerti kalimatnya jamaah? Allahu Akbar sifat, mausuf sifat. Tapi assalamualaikum sifat mausuf bukan? Bukan. Assalamu itu jadi mubtada, alaikum jadi khobar, jumlah jar majrur jadi khobar mubtada. Ya, bukan dikatakan sifat. Keselamatan atasmu. Allah yang maha besar. Beda kalimatnya. Beda sigoh kalamnya beda. Kalau Islam Nahu namanya sigoh kalam. Bentuk kalimatnya beda. Makanya jangan itu kenapa orang ucapin Assalamualaikum, kita jawabnya Waalaikumsalam, kan cuma dibalik doang. Beda bentuk kalimatnya. Makanya dikatakan di sini berbeda dengan orang yang mengucapkan Waalaikumsalam. Fa'inau yudzi'u, karena yang demikian itu dianggap cukup. Li'annau yusamma salaman, itu disebut dengan salam. Ya. Kaza qalahu, sebagaimana dia berkata, walau hasala bainal ismil karim wa lafzati akbar, seandainya dikatakan orang itu berhasil baina ismi takbir, di antara nama Allah walafzati akbar dan latab akbar, faslun, adanya penyelang. Bagaimana nih kalau seandainya antara lafaz Allah dengan lafaz akbar faslun, adanya penyelang, adanya yang memisahkan, ya. Mana contohnya? Nazrun, ada beberapa pendapat. In qalla, apabila penyelangnya itu
penghalangnya antara lafaz Allah dengan akbar itu kecil atau dikit, lam yadurru, tidak apa-apa. Kama law qala, sebagaimana orang membaca Allahul Jalilul, ya, Allahul Jalilu akbar, kan pendek. Ada mengatakan nggak apa-apa. Wa in talal faslu, apabila penghalangnya banyak atau panjang atau jauh, kama law qala, sebagaimana orang mengatakan Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusu akbar, kepanjangan. Ada yang mengatakan kalau begitu lam yajuz, nggak boleh. Qat'an, sama sekali nggak boleh sama sekali. Tapi kalau dikit masih boleh. Ya, kenapa? Li khurujihi, karena telah keluarnya itu kalimat an ismi takbir, dari kalimat takbir. Jadi artinya apa? Yang intinya jamaah, kalau di dalam kitab-kitab yang lain disebutin, dalam kitab-kitab fikih yang lain, lebih baik kalimat takbir tidak kita tambah, tidak kita kurang, baik penambahan yang sedikit atau penambahan yang banyak. Kenapa? Karena banyak, kalau ada penambahan, ada yang bilang boleh, ada yang bilang kagak. Penambahannya dikit boleh, penambahannya banyak kagak boleh. Maka ulama Imam Syafi'i mengatakan lebih baik tidak ada penambahan. Yaitu kalimatnya apa? Allahu Akbar. Itu aja udah yang aman. Ya, jangan dimacem-macemin begitu begini, yang akhirnya apa? Kalimat itu yang menjadikan tidak sah. Wa minha wallahu a'lam. Ya, masih banyak lagi syarat-syarat di dalam kita melaksanakan takbiratul ihram. Nanti insya Allah kita lanjut lagi. Ala yahsula bainal ismi kalim wala butu akbar. Bagaimana kalau orang baca gini? Allah Akbar. Tungguin 2 Sabtu yang akan datang. Iya, tungguin dulu lah. Itu bagaimana? Kan ada orang kadang-kadang takbir begitu. Allah, diam. Akbar. Boleh apa enggak? Tungguin dah Sabtu depan ya, insya Allah. Mari kita tutup pengajian kita pagi ini dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sholat kita yang banyak kurangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita terhindar daripada musibah, bala, wal amr, wasaqam, wal fitan, wal mihan, dan juga mudah-mudahan Allah pelihara iman Islam kita. Yang pada sakit, keluarga kita, jamaah kita, semuanya mudah-mudahan diangkat penyakit mereka, disehatin badannya, sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihadzin niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahhab ilman wa hikmah wa li rizqi ya razaqun lana musahila wa bil khairi ya fatah faftah lana wa bil ilmi ya alim kun lana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.